3, 2, 1. Bersama saya lagi, Edwin Triansyah dan Aryo Yosia dalam acara Halftime Show. Bisa ditonton di bola.com dan bola.net. Nah, ini kita terpaksa harus online lagi setelah di episode kemarin kita sempat offline. Gara-garanya produser kita sakit, udah renta, tua. Kasih ntar ya, mukanya kakek-kakek ya. Iya, jangan gua mulu jadi korban kakek-kakek. Oke, di episode kali ini meskipun kita tampil online lagi, tapi tetap akan seru karena kita akan ngebahas Piala Dunia. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yoi. Ala-ala. Bro, lo jangan banyak diem deh, bro. Lo kayak gerak gitu supaya gue tahu kalau ini nggak nge-freeze gitu, ya. Lo apaan tuh? Lo kesetrum baru tahu rasa lo ya. Jadi Flash Gordon dong. Mana anak kita sekarang mana ngerti Flash Gordon? Nggak ngerti. Flash disk ngertinya. Piala Dunia Asia Tenggara kita nggak usah ngebahas timnas Indonesia lawan Kamboja gimana, lawan Laos nggak. Kita bahas overall-nya dulu aja. Kira-kira seperti apa? Lawan dengan tim seperti sekarang ini, kalau menurut lo gimana? Ya ini menurut gua ya pribadi ini akan jadi krusial di dua laga awal sih bro. Artinya gini, kita ada di grup B ini kan, kita ada Vietnam, ada Malaysia, kemudian ada Kamboja, ada Laos. Tapi kalau dari sisi jadwal kita tuh dua pertandingan awal tuh ketemu Kamboja dulu, Laos ya. Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia. Itu ketemunya gitu. Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia. Nah ini kan kalau lihat dari patron jadwal tadi kan menurut gua kan dua laga awal harus maksimalkan benar gitu kan. Artinya ya timnas harus menang telak gitu kan, dengan asumsi kita menabung poin lah. Enteng ya, lawannya enteng. Ini akan menurut gua jadi krusial nih menentukan apakah kita akan bisa lolos ke semifinal atau final gitu kan. Itu sih paling penting sih. Nah, jadi kita nggak cuma harus menang, tapi menang dengan, kalau bisa, menang dengan skor yang besar. Karena Vietnam dan Malaysia itu jadi lawan terberat Indonesia di penyisihan grup, dan kalau sudah sama-sama menang, poinnya sama, kan selisih gol yang akan bicara. Dan bicara soal gol, kita pasti akan ngomongin soal striker, karena tugas striker itu di tim adalah tugas utamanya cetak gol. Striker kita gimana sih? Ada 4 nih strikernya nih. Tapi sebelum ngomongin tentang itu, gue ini dulu, kita tuh punya sejarah bagus kaitan sama striker. Beberapa kali kita selalu lah setiap Piala AFF selalu punya macan-macan gol lah. Trio macan. Ya, kita masih ingat kan ada Kurniawan, bahkan Gendut Doni ya sempat jadi top scorer. Ilham JK. Ya, 2004 tuh kan. Bahkan yang edisi mundur lagi. Ya, kemudian ada Christian Gonzalez zaman 2010 kan. Ya. Lalu tuh mundur lagi 96. Siapa tuh? Miro Baldo Bento gitu kan. Ya. Setiap ada Bambang Pamungkas 2002 kalau nggak salah ya. Ya, selalu lah pokoknya mereka tuh sosok-sosok kuat yang selalu memenuhi pencetak gol terbanyak lah di Piala AFF. Nah, 2016 terakhir kita masuk final pun kita punya Boas ya. Boas Solosa gitu kan, yang menjadi sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak. Nah, baru kita masuk nih ngomongin kaitan dengan 4 pemain pilihan Sintayong. Ini menurut gua agak unik nih dibanding pelatih lain nih gitu kan. Kita tuh justru membawa striker-striker yang dalam tanda kutip di klubnya tuh nggak terlalu produktif gitu kan. Kalah bersaing dengan pemain asing, dan kita lihatnya secara ini biasa-biasa aja gitu kan. Bahkan top scorernya Liga 1 sementara kan Ilja Spasusevic kan ditinggal gitu kan, dan Sintayong bilang gitu kan, dia pemain bagus gitu kan, tapi kita sekarang gini deh, bahas dulu deh, berapa orang striker yang sekarang? Jelas ada Ezra Walian, kasih fotonya jangan lupa. Nomor 2 Hanis Sagara, ya, kasih fotonya. Ezra Walian Persib ya. Hanis Sagara Persikabo. Terus Hedia Hariyudo Arema. Dan lagi pemain Arema, Dedik Setiawan. Lagi Dedik Drogba panggilannya, Dedik Drogba Setiawan. Ya, kalau melihat dari komposisi kan, ini kan orang bertanya-tanya kenapa ya pemain-pemain yang moncer gitu kan, ya kayak Spaso kan rame di netizen kan minggu lalu kan. Kenapa sih Spaso di ini kan? Kalau gue pribadi ngeliatnya ya kembali lagi kan, ini selera pelatih ya. Kita nggak bisa bilang bahwa
Sintayong nih matanya kurang tajam nih. Ya dia kan punya style bermain sih bro. Kalau gue lihat ya, dan dia ngomong sendiri dari ketika kisi-kisi, kenapa sih lu nggak manggil si Spaso gitu kan? Dia bilang Spaso pemain bagus. Tapi saya pernah, jadi dia kan pernah dipanggil nih Spaso di awal-awal ketika seleksi mau kualifikasi Piala Dunia kan sempat dipanggil gitu kan. Sini bilang, tetapi dia nggak cukup punya kondisi fisik yang bugar untuk ikutin gaya main saya. Ya. Artinya kalau gue lihat dari 4 karakter ini, si Sintayong ini pemuja pelatih sepak bola modern era kekinian nih bro, kayak model Pep Guardiola atau Jurgen Klopp, yang artinya striker itu nggak harus berpostur besar, harus artinya selalu mencetak gol. Yang penting perannya itu adalah gue lihat sebagai sosok pengganggu dan kadang-kadang mencetak gol. Jadi buat dia mencetak gol dari manapun juga nggak masalah gitu. Yang penting dari gol gitu kan, nggak bergantung sama bahwa harus striker yang mencetak gol. Karena kalau melihat dari beberapa laga uji coba dan di kualifikasi, justru dari second line kan yang banyak bikin gol kan bro. Betul. Gelandang-gelandang justru punya peran gitu kan. Gua sih ngeliatnya begitu. Tapi dari kacamata lo bagaimana bro? Perlu nggak sebenarnya kita sosok target man? Atau sebenarnya gini, gua tuh ini ya sebenarnya ini cerita klasik lah ya. Kita dulu era 90-an, 2000-an selalu punya striker top. Tetapi belakangan gitu kan, setelah eranya Samsir Alam lah, pemain yang SAD gitu kan, yang ternyata gagal ketika level senior, dia gagal bersinar gitu kan. Praktis kan kita nggak punya pemain penerusnya Boas terakhir kan, striker yang paling Boas. Ya, bagaimana bro? Gini, kalau di era 90-an sampai 2000-an ini menurut gue sih ada hubungannya sama gaya main, sama formasi gitu ya. Kalau dulu kan pakainya 352 ya, 352 striker, 442 gitu ya. Itu yang top formasi yang umum. Ada 2 striker, asing sama lokal. Di klub ya, gitu ya. Di klub asing sama lokal. Nah, lokalnya ini akhirnya jadi tetap striker gitu ya, tetap striker karena dipasangnya duet nih, ya kan? Dulu waktu tahun Ilham Jaya Kusuma malah dua-duanya lokal di Persita. Ya. Ilham kan sama Jainal Arif. Jainal Arif, betul. Si siapa? Gendut Doni atau Bambang Pamungkas itu pasti partnernya itu asing gitu ya. Ya, betul. Zaman dulu Widodo Cahyono Putro partnernya Jackson, ya kan? Ya, di Petrokimia ya. Ya, Kurniawan dulu sempat duet sama Miro Baldo. Ya entah itu lokal sama asing atau lokal sama lokal, itu striker 2 gitu. Tapi sekarang 1. Nah, 1 itu dengan formasi 4-3-3, 4-2-3, 4-2-3-1 ya, atau 4-5-1 gitu. Itu striker 1 dan kebanyakan pemain asing. Akhirnya gitu, pemain lokal yang posisi aslinya striker kegeser ke samping, ke sayap. Ini 4 orang striker ya yang dibawa sama pelatih. Kan nggak ada yang jadi striker beneran ya, atau nggak ada, iya, atau nggak ada yang dia main striker tapi starter, enggak. Di Dedik sama siapa Heri Yudo kan ada si Fortes strikernya, ya gondrong. Kalau main dijambakin mulu. Kemarin dijambak tuh kejadian tuh Liga 1 tuh. Gua ngakak tuh lihat videonya. Tolong ditayangkan videonya tadi tuh. Jadi kalaupun dia tetap main striker, dia bukan pemain starter gitu ya. Si Heri Yudo atau si siapa Dedik gitu ya. Harus saingannya sama pemain asing. Ezra Walian main di Persib bukan striker karena strikernya kan pemain asing. Ada 2 Brazil kan, dua Brazil yang satu keturunan bukan berdarah Belanda. Berdarah campuran. Ya, campuran. Harry Potter dong nggak berdarah campuran. Paspornya Belanda. Ya apa sih Wander Luiz. Wander Luiz Brazil, maksudnya di Geoffrey kan, Geoffrey siapa tuh? Ya pokoknya itu Castillo. Ya, benar juga kata lu. Hani Sagara striker tapi dia juga nggak jadi pemain inti pemain starter gitu di Persikabo, dia seringnya main cadangan. Jadi kalaupun dia main striker itu juga nggak selalu jadi pilihan utama. Jadi memang akhirnya itu yang jadi masalah buat tim Indonesia, nggak punya striker yang ketika main di klub main striker. Tapi Sintayong sudah cari solusi. Gimana solusinya adalah pemain-pemain gelandangnya itu harus tajam, iya kan? Betul. Waktu di uji coba Ezra Walian yang dimainin jadi striker udah ngegolin gitu ya. Tapi pemain-pemain belakangnya ini kan juga ganas-ganas ya. Iya. Ada Evan Dimas, terus siapa yang Persebaya tuh? Kambuaya. Jadi banyak pemain yang bisa cetak gol sekarang, bukan cuma striker. Jadi bebannya diratain lah ya. Jadi bukan cuma striker. Dan memang
selalu jadi polemik lah. Kenapa si A nggak dipanggil? Kenapa si B nggak dipanggil gitu? Nggak cuma di Indonesia aja gitu kan. Di luar negeri kan juga pernah gitu. Jurgen Klinsmann aja pernah nggak dipanggil. Gara-garanya apa? Bentrok sama Lothar Matthäus kan. Iya. Jadi memang selera pelatih itu pertama. Terus apakah cocok dengan rekan setimnya? Apakah cocok dengan gaya mainnya? Kalau nggak cocok sama gaya mainnya, oke, Spaso bagus ya. Tapi apakah Spaso bisa gitu main press terus kayak si Dedik atau si Heri Yudo? Gue lihatnya seperti itu sih bro. Gue sih lihat ya gayanya Sintayong ini memang ya sepak bola sekarang seperti itu. Lo ngomongin Liverpool, Firmino. Apa Firmino itu jadi goal getter utama gitu walaupun posisinya. Yang sering kan dia sering drop ke bawah. Atau misalnya kita ngomong lah, striker yang murni ya, sekelas Harry Kane kan sering drop juga ke belakang. Yeah. Gua ngelihatnya Sintayong ini ya akhirnya yang cetak gol Son Heung-min gitu. Iya, pada ujungnya kan permainan sepak bola adalah gol. Yeah. Siapapun mencetak gol. Kita ngomongin Chelsea ya, kita ngomongin lagi internasional gitu kan. Chelsea yang bikin bukan pemain depan gitu kan rata-rata golnya gitu kan. Pas juara Liga Champions back sayapnya malah yang lebih agresif. Yang ngegolin back tengahnya atau back sayapnya. Dan kalau kita sama Timo Werner nggak pernah cetak gol. Iya, bahkan kalau kita mundur lagi 2016 waktu kita terakhir kali masuk final, Boas itu kan posisinya bukan striker kan, murni gitu loh. Dia bisa main di tengah sebagai striker, tapi kan habitat aslinya dia di sektor sayap kiri kan. Ya. Kemudian waktu itu kalau nggak salah dikritik juga kan strikernya siapa Lerby Eliandri gitu kan sebagai target man di Hina-Dina atau sama netizen itu nggak tajam. Tapi Lerby kan fungsinya sebenarnya adalah memenangkan duel kan, bukan mencetak gol gitu kan. Ketika dia bikin pemain kita crossing gitu, modelnya kan crossingnya out of middle kan, dia menangin duel sama back lawan, kemudian memberikan space buat yang lain untuk masuk gitu kan. Ya, gue sih lihatnya gitu. Waktu itu pemain sayap kiri kanannya kan Boas sama Rizky Pora. Nah itu mereka yang cetak gol dari sayap. Iya. Oke, ini berarti tuntas pembahasan soal striker. Kita berharap terus nih kita apapun pilihannya cocok sama gaya main dan bisa cetak banyak gol. Nggak peduli lah siapa yang cetak gol, yang penting harus bisa cetak banyak gol. Ya nggak? Siap. Lu jangan diam aja, ntar gue kirain freeze lagi. Kita lanjut lagi deh di segmen kedua. Oke? Oke.